ladzina ja'u bil ifki. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong, kedustaan yang paling dahsyat waktu itu adalah tuduhan terhadap Siti Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Ia dituduh melakukan zina. Usbatum minkum adalah dari golongan kalian juga, yakni segolongan dari kaum mukmin. Siti Aisyah mengatakan bahwa mereka adalah, ulama tafsir menyebutkan sebagai namanya Hissan ibnu Sabit namanya. Hissan ibnu Sabit. Juga Abdullah ibnu Ubay, kemudian Mistah, kemudian Hamnah binti Jahsi. Nah, ini orang yang menuduh Siti Aisyah berzina. La tahsabuhu, janganlah kalian kira bahwa berita bohong itu, hai orang-orang mukmin selain dari mereka yang melancarkan tuduhan itu, syarran lakum, buruk bagi kalian, bal huwa khairul lakum, tetapi hal itu mengandung kebaikan bagi kalian. Dan Allah akan memberikan pahalanya kepada kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebersihan Siti Aisyah radhiyallahu anha dan orang yang telah menolongnya, yaitu dulu yang menolong Siti Aisyah dari fitnah tadi diantaranya adalah Sofwan. Sehubungan dengan peristiwa ini, Siti Aisyah radhiyallahu anha telah menceritakan sebagai berikut. Kata, aku ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan, yaitu sesudah turunnya ayat mengenai hijab. Ini ikut peperangan setelah turunnya ayat yang mengenai hijab. Kemudian, yaitu sesudah diturunkannya ayat mengenai hijab tentang untuk kaum wanita. Jadi hijab mereka khusus kareng wanita. Mereka laki hijaban niku sangat kerangkeng. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan tugasnya, lalu ia kembali dan kota Madinah sudah dekat waktu itu. Pada suatu malam setelah istirahat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerukan serombongan melanjutkan perjalanannya kembali. Nah, kata Aisyah, aku pergi dari rombongan itu untuk membuang hajat besarku. Setelah selesai, aku kembali ke rombongan yang sedang bersiap-siap untuk berangkat itu. Akan tetapi ternyata kalungku terputus. Lalu aku kembali lagi ke tempat aku membuang hajat tadi untuk mencarinya. Benih mencari hajat, mencari apa? Kalungnya. Mereka mengangkat sekedupku ke atas unta keadaanku. Mereka menduga bahwa aku berada di dalamnya karena kaum wanita pada saat itu bobotnya ringan sekali disebabkan mereka hanya makan sedikit. Dulu reng bini ini kan koros. Karena reng bini lembek ini kata apa teh? Ada mungkin ini kan benih lempo kan kun berak. Aduh, kupah. Jadi dengan berbahasa nih, kamu bini lempo berarti lah kena pelak. Aduh. Makmur. Tak cerai, tak nyangsar aja. Ngakan deh, tedu. Mereka ngakan, tedu. Mereka tedu ngakan boleh. Hingga, aduh, ini cepat bro. Kayak laki kasanya dan secara fitrahnya kita pasti seneng kering bini saya. Makanya enggak, saya tak koros ini selempo. Yang kun bila ngapa dia kata takut sakit hati. Beda kisah nyata, kan cek udah cerita. Ini kan beda reng laki andi bini lempo tak adiet olahraga tak lurus koros. Mungkin jarang olahraga nasa cem macam babi ini saya koros. Adiet tengino main jeruk. Mereka ini kebangakan saya bakso kapi masuk gimana tak is. Oh tak ada mau cara tidak apa Tidak tak ada mau cara. Ada habis ke salah satu orang. Ketina apa? Boleh setelah makor sebini kempang ini. Kenapa? Kayak masake bian. Kayak masake sambian. Mon sake sambian kepikiran gini. Ongguan ki coba praktek. Oke masake sekali. Kan bila kayak masake kan tak bisa lah kok. Akhirnya sebini pada kepikiran dia. Hari mumpah belencur beli kapi. Dok rumah saya selawan kita kok sake biaya. Mikir belencur, mikir laki mat, tapok mate kapi mikir. Akhirnya koros. Ini bener kantor saya praktek ini kayak masake. Kita mau kantor apa beri sakit aku laku jawab juri gaya mulai kencet sakit. Beri dokter oke. Kemudian mereka menduga bahwa aku berada di dalamnya. Aku menemukan kembali kalungku yang hilang itu, lalu aku datang ke tempat rombongan. Ternyata mereka telah berlalu. Lalu aku duduk di tempat semula dengan harapan bahwa kaum akan merasa kehilangan. Lalu mereka kembali ke tempatku. Mataku mengantuk kasih Aisyah ini. Sehingga aku tertidur, sedangkan Sofwan pada waktu itu berada jauh dari rombongan pasukan karena beristirahat sendirian. Kemudian dari tempat istirahatnya itu, ia melanjutkan kembali perjalanannya menyusun pasukan. Ketika ia sampai ke tempat pasukan, ia melihat ada seorang yang sedang tidur, lalu ia langsung mengenaliku karena ia pernah melihatku sebelum ayat hijab diturunkan. Jadi Sofwan ini pernah melihat Siti Aisyah sebelum ayat hijab diturunkan. Setelah ayat hijab diturunkan, nah jadi kayak
Kok kayak kenal gitu kan. Kemudian ketika ia sampai ke tempat, nah, aku terbangun ketika dia mengucapkan istirja. Kalimat istirja ini kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku segera menutup wajahku dengan kain hijab. Demi Allah, sepatah kata pun ia tidak berbicara denganku kecuali hanya kalimat istirjanya saja. Sewaktu ia menundukkan hewan kendaraannya. Kemudian ia turun dengan berpijak kepada kaki depan unta. Selanjutnya aku menaiki unta kendaraannya dan ia langsung menurunkan kendaraannya yang kunaiki. Kemudian hingga kami dapat menyusul rombongan pasukan, yaitu sesudah mereka beristirahat pada siang hari yang panasnya terik. Akhirnya tersiarlah berita bohong yang keji itu. Semoga binasalah mereka yang membuat-membuatnya, dan sumber pertama yang menyiarkan adalah Abdullah bin Ubay bin Salul namanya. Yang memfitnah Siti Aisyah namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Salul, bukan Salui. Hanya sampai di sinilah kisah Siti Aisyah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini memang keji fitnah ini. Jadi memang orang yang punya hati busuk itu membuat tipu-tipu daya untuk menjatuhkan seseorang. Selanjutnya Allah berfirman, likulli imri'in minhum, tiap-tiap seorang dari mereka akan dibalas nanti oleh Allah, maktasaba minal ismi, dari dosa yang dikerjakannya mengenai berita bohong ini. Walladzina tawalla kibrahu minhum, dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dalam penyiaran berita bohong. Maksudnya orang yang menjadi biang keladi, berperan penting dalam penyiaran berita bohong ini. Yang dimaksud oleh Allah adalah Abdullah bin Ubay. Lahu azabun azim, baginya azab yang besar, yakni neraka kelak di akhirat. Hati-hati orang yang suka menyebarkan berita-berita bohong, berita-berita dusta. Ayat ini menceritakan secara khusus dulu kejadiannya ketika Siti Aisyah. Tapi bisa juga bermakna umum, orang-orang yang melakukan biang keladi atau semetik dan berita bohong, maka lahu adzabun azim. Suatu saat akan diadab dengan adab yang pedih. Laula id sami'tumuhu. Laula mengapa tidak id sami'tumuhu sewaktu kalian mendengar dhannal mu'minin, berita bohong itu, wal mu'minati bi anfusihim. Mengapa tidak sewaktu kalian mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat berprasangka terhadap diri mereka sendiri. Sebagian dari mereka mempunyai prasangka terhadap sebagian yang lain. Khairan, dengan sangkaan yang baik. Wa qalu hadza ifkum mubin. Dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Dan jelas bohongnya. Di dalam ayat ini terkandung ungkapan atau sindirannya yang ditunjukkan kepada orang-orang yang diajak berbicara. Maksudnya, mengapa kalian, hai golongan orang-orang yang menuduh, mempunyai dugaan seperti itu dan berani mengatakan hal itu? Lau ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Mengapa tidak mendatangkan golongan yang menuduh itu 4 orang saksi atas berita bohong itu? Maksudnya orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu. Fa idz lam ya'tu bisyuhada'i, oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi tadi, fa ulaika indallahi humul kadzibun. Maka mereka itulah pada di sisi Allah, menurut hukum Allah Subhanahu wa taala, humul kadzibun, orang-orang yang dusta. Walaula fadlullahi alaikum, sekiranya tidak karena karunia Allah dan rahmatnya, wa rahmatuhu dan rahmatnya kepada kalian, fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan akhirat, lamassakum fima afattum, niscaya kalian ditimpa karena pembicaraan kalian, hai golongan orang yang menuduh maksudnya, tentang berita bohong itu, azab yang besar, fihi azabun azim. Italaqawnahu bi alsinatikum, di waktu kalian menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, yaitu sebagian di antara kalian menceritakannya kepada sebagian yang lain. Nah, makanya caan-caan mun bisa jauh berdepan, mun tak keng menghadirkan maslahat, mun tak jelas. Ngidi, caan rohim roh, caan sih, caan tahu nih caan pada ilmu caan. Wa taquluna, dan kalian katakan bi afwahikum, dengan mulut kalian, ma laisa lakum bihi ilmun, sesuatu apa yang tidak kalian ketahui sedikit juga. Wa tahsabunahu hayyina, dan kalian menganggapnya suatu yang ringan saja, sesuatu yang hal yang tidak berdosa. Jadi orang yang menyepelekan sesuatu yang tidak diketahui, dia bersaksi kemudian berbohong, caan-caan tadi, maka dia menganggap bahwasanya sesuatu bukan dosa besar. Walaula id sami'tumuhu, dan mengapa tidak sewaktu ketika sami'tumuhu qultum ma yakunu,
Sewaktu kalian mendengar berita bohong itu, kalian tidak mengatakan ma yakunu qultum ma yakunu. Sekali-kali tidaklah pantas, maksudnya tidak layak lana bagi kita semua natakallama bihadza, memperkatakan hal ini. Subhanaka hadza buhtanun azim. Lafaz subhanaka ini lafaz ta'jub. Hadza buhtanun azim, ini adalah dusta bohong azimun yang besar. Jadi kata Allah, hai orang-orang yang beriman, kenapa ketika datang berita yang tidak jelas itu, kenapa kamu tidak diam saja? Atau mengatakan apa? Subhanallah. Kemudian katakan hadza buhtanun azim. Ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi. Allah memperingatkan kalian, yakni melarang kalian an ta'udu limithlihi, agar jangan kembali berbuat yang seperti itu abadan selamanya in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Jadi kata Allah, Allah memberi peringatan ini, wahai orang-orang beriman, jangan ulangi lagi. Jadi katanya dan katanya, berita itu katanya dan katanya, kamu tidak tahu informasi yang sebenarnya, jangan diteruskan katanya dan katanya itu. Nah, makanya kan, aduh fitnah akhir zaman, masuk ke media sosial, langsung. Bahkan orang yang sebenarnya ahli, bisa berbicara semua. Ya, na'udzubillah kita. Ya kita doakan, bukan kita menghujat. Kita doakan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Wa yubayyinullahu lakumul ayat, dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian mengenai perintah dan larangan maksudnya. Wallahu alimun, dan Allah Maha mengetahui. Yang dimaksud wallahu alimun, yang dimaksud adalah Allah Maha mengetahui apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Jadi semuanya itu baik. Hakimun, lagi Maha bijaksana. Jadi semua yang diperintahkan oleh Allah itu sudah kebijaksanaan. Jadi tidak ada yang dirugikan. Jadi semuanya itu diuntungkan. Jadi ketika hukum Allah dilaksanakan, itu bukan hanya menguntungkan kepada sebelah pihak, tapi juga kepada pihak lain. Karena Allah Maha bijaksana. Innal ladina sesungguhnya orang-orang yuhibbuna an tashi'al fahisha, yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar dengan melalui mulut mereka, fil ladina amanu, di kalangan orang-orang yang beriman. Kenapa kok menisbatkan perbuatan keji itu kepada mereka? Yang dimaksud adalah segolongan dari kaum mukmin, sebagian dari kaum mukmin. Lahum adzabun alim, bagi mereka adab yang pedih di dunia. Apa yang di dunia? Yang dimaksud dengan adab yang pedih di dunia, karena orang yang menuduh orang berzina tanpa bukti, maka dipukul berapa kali? 80 kali. Jadi orang yang menuduh berzina ditanya, kamu melihat ibaratkan sarung apa? Pedang masuk ke dalam sarung. Enggak, cuman katanya. Hati-hati dalam bab ini. Belum sampean ya. Oning Nabi Idris ya. Kan bila sih oning Allah oning. Itu di surah Maryam kemarin. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Surah Maryam. Wa wahabna lahum rahmatina. Coba Nabi Idris disebutkan di surah Maryam ayat berapa? Coba cari. Saya lupa ayatnya soalnya. Al-Qur'an fil kitab Idris. Di surah Maryam. Menyari Al-Baqarah kita atau kiri kita karena talakun. Ayat 41. Surah Maryam ayat 41. Ayat 41 salahim. Ibrahim. Idris ya. 5657 ya. 5657. Ya, betul. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Wadhkur, dan ceritakanlah fil kitabi, di dalam Al-Qur'an itu Muhammad. Tentang siapa? Idris, yaitu Idris. Nabi Idris ini adalah kakek dari ayahnya Nabi Nuh. Jadi kakek dari ayahnya Nabi Nuh. Paham? Kakek. Paham ya? Ya. Bukan kakek, aku. Kakek dari ayahnya Nabi Nuh. Ada yang mengatakan kakeknya. Tapi intinya, Nabi Idris ini adalah Nabi yang diutus oleh Allah setelahnya Nabi Adam. Nabi Adam punya anak namanya Sid. Sid ini tidak wajib diketahui, tidak masuk kepada 25 Nabi. Kemudian masuk terus generasi selanjutnya Idris. Kata ulama, Nabi Idris ini disebutkan di Al-Quran. Padahal jaraknya dengan Nabi SAW jauh. Innahu, sesungguhnya dia, kana siddiqon, adalah orang yang membenarkan. Siddiqon nabiyya, yang membenarkan, sangat membenarkan. Kalau siddiq, kalau sadiq, kalau siddiq sangat membenarkan. Nabi ada dia seorang nabi.
Nah, yang ayat selanjutnya di ayat 57 itu yang bagus. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Jadi kata ulama, ia masih tetap hidup sampai sekarang, bertempat di langit. Langitnya langit keempat, sebagian pendapat ulama tafsir. Ada yang mengatakan langit yang keenam, ada yang mengatakan langit yang ketujuh. Ada yang mengatakan juga berada dalam surga. Ia dimasukkan ke dalam surga setelah terlebih dahulu mencicipi rasanya mati, lalu dihidupkan kembali setelah itu ia tidak mau keluar lagi dari dalam surga. Intinya, itu perkara khilaf di antara para ulama tafsir. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Sampeyan tahu perilaku Nabi Idris ini apa? Ternyata beliau ini bukan pemimpin, bukan raja, bukan orang kaya. Nabi Idris ini ternyata tukang buat baju, tukang ngaciri kelampi. Dulu kan buat kainnya ke TV kan, kainnya buat sendiri, kemudian menjahit baju. Kata ulama, Nabi Idris ini menyebut nama Allah setiap merakit apa? Menyulam perkain. Jadi masuk aja rum Allah, 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 Allah. Jadi latih guluban bian. Benih gunanya di masjid enggak ke Allah, tapi Anwar enggak ke Allah. Ingat kepada ya Allah, ya Allah. Itu mah beda orang deki acara tak asik. Mun tahu coba beda sini. Allah, Allah. Apa Allah? Burung saja ceritanya. Jadi bagi orang yang menuduh berzina, maka dia kena hukum apa? Dihad. Wal akhirati, dan di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi orang yang menuduh zina ini di dunia dipukul, di akhirat dipukul, diadab. Wallahu ya'lamu, dan Allah Maha mengetahui. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian, hai orang-orang yang berbohong terhadap perkataannya, yang kalian katakan la ta'lamun, tidak mengetahui tentang adanya perbuatan keji di kalangan orang-orang yang beriman. Jadi yang dimaksud wallahu ya'lamu, Allah mengetahui bahwasanya ketiadaan perbuatan keji itu dari kalangan mereka. Walaula fadlullahi alaikum, dan sekiranya tidaklah karena karunia Allah kepada kalian. Yang dimaksud seandainya tidak karena karunia Allah, ini ditujukan kepada orang yang menuduh berzina. Wa rahmatuhu, dan rahmatnya, wa annallaha raufur rahim, dan Allah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Seandainya bukan karena kasih sayang Allah, anugerah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang menuduh berzina itu, maka Allah akan menyegerakan azab kepada mereka. Jadi langsung disegerakan di dunia. Karena Allah sangat sayang, masih Allah menunggu taubat seseorang. Saya lanjutkan dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Jadi yang dilarang bagi orang-orang yang beriman itu bukan hanya mengikuti setan, mengikuti langkahnya juga dilarang. Mengikuti sifatnya, mengikuti perilakunya dilarang. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, dan barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan itu, fa innahu, sesungguhnya setan itu, ya'muru bil fahsya, selalu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Wal munkar, dan yang mungkar. Yang dimaksud mungkar ini adalah perbuatan yang diikuti. Jadi dibedakan oleh ulama, ada fahsya, ada mungkar. Fahsya ini adalah perbuatan buruk, keji, yang berasal dari nafsu. Tapi kalau mungkar, berasal dari fisik. Nah, ada juga memisahkan yang dimaksud dengan fahsya wal mungkar ini. Kalau fahsya, kejelekan yang akan merugikan dirinya sendiri. Kalau mungkar, kejelekan yang merugikan orang lain. Contoh, narkoba, itu fahsya. Karena tidak merugikan orang lain. Kalau dihidup ya, kalau dia yang ngirup sendiri, memakai sendiri. Nah, tapi kalau mungkar, itu merugikan orang lain. Membunuh, memukul, menghina, semua. Nah, orang yang sholat itu dijaga dari dua keburukan ini. Fahsya wal mungkar. Walaula fadlullahi alaikum, sekiranya tidaklah karena karunia Allah alaikum kepada kalian, wa rahmatuhu, dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin, niscaya tidak seorang pun dari kalian bersih. Yani hai orang-orang yang menuduh disebabkan berita bohong kalian dikatakan. Yang kalian katakan itu abadan, selamanya tidak akan menjadi baik dan tidak akan menjadi bersih dari dosa ini hanya dengan bertobat darinya. Jadi kata Allah, saking benih karena datang rahmat, maka anda itu kan ataupun ada pun andi dosa. Karena dapat rahmat Allah jadi diampuni kalau bertobat. Walakinallaha yuzakki, tetapi Allah membersihkan, menyucikan. May yasha'u, siapa yang dikehendakinya, ini dikehendaki untuk bersih dari dosa, yaitu dengan menerima taubatnya. Jadi yang dimaksud membersihkan itu bukan mencuci kayak baju, bukan ya. Diampuni dosa.
Wallahu sami'un, dan Allah Maha mendengar tentang apa yang kalian katakan. Alimun, lagi mengetahui tentang apa yang kalian maksud. Wala ya'tali ulul fadli, dan janganlah bersumpah ulul fadli, orang-orang yang mempunyai kelebihan, yaitu orang kaya, minkum wassa'ati, ini orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian, ayyutu ulil qurba wal masakin, bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum dan kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Nah, ayat ini diturunkan berkenaan dengan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu itu. Kita beri sebentar karena waktunya kan.